Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Doa yang terbanyak diucapkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar hati beliau tetap konsisten memimpin raga beliau mentaati Allah Jalla Jalaluhu. Karena dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jiwa raga manusia dipimpin oleh segumpal daging yang berada di dalam tubuh manusia, yang jikalau segumpal daging itu bagus, maka akan bagus seluruh jiwa raga manusia. Dan segumpal daging itu jamaah dipegang di jemari-jemarinya Allahu Jalla Jalaluhu. Manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, manusia yang tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Beliau berdoa memohon pada Allah Jalla Jalaluhu agar hati beliau tetap konsisten mentaati Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada diri kita, pada kehidupan nyata kita hari ini, begitu mudahnya hati ini terpengaruh dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Mudahnya diri kita terpengaruh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Mudahnya hati ini mengikuti tren-tren yang di dalamnya terdapat dosa dan maksiat, yang tanpa disadari melemahkan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dan kita saksikan diri kita hari ini, yang mungkin dahulu kita menjadi orang yang paling rajin qiyamul lail, yang mungkin dahulu kita menjadi orang yang paling rajin puasa Senin dan Kamis, yang mungkin dulu kita tidak pernah tertinggal salat rawatib. Tapi kita lihat itu semua hampir punah di sebagian jiwa-jiwa kita. Tidak lain dan tidak bukan peran dari sebuah dosa
yang membuat Allah Jalla Jalaluhu tidak mengizinkan kita, tidak memberikan kita kesempatan kembali untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Dia Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya, maka Allah akan gagalkan hambanya untuk beramal dengan cara apapun juga. Maka sebagai bahan introspeksi untuk kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, jika kita merasa berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, jangan pernah kita cari-cari kesalahan pada orang lain atau siapapun juga. Kesalahan itu ada pada diri kita. Ada dosa yang kita lakukan, ada dosa yang kita kerjakan, sehingga Allah tidak izinkan kita beramal saleh. Sehingga Allah tidak beri kita kesempatan untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana Allah kisahkan tentang orang-orang munafik yang mau ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin karihallahu imbi'atsahum," tapi Allah enggak suka. Allah enggak suka mereka ikut perang. La haula wala quwata illa billah. Fadilatul Syekh menjelaskan di antara indikasi Allah nggak suka sama kita, kita nggak bisa beramal saleh. Salah satu yang membuat hari-hari tanpa bacaan Al-Quran karena dosa kita. Hari-hari yang kita tidak bisa rawatib, itu peran dosa kita. Hari-hari kita lewati malam, hari terbaik di antara 24 jam di mana Rabbuna turun di langit ke bumi. Lewat dan lewat. Allah tidak izinkan kita untuk berada di dalam ibadah tersebut. Kata Fadilatul Syekh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, bisa jadi dan kemungkinan terbesar Allah nggak suka sama kita. Kalau mau dilihat kegiatan, aktivitas, kesibukan mereka yang qiyamul lail, mereka yang rawatib, mereka yang beribadah, mereka juga para pekerja, mereka juga para pedagang, mereka juga para pelajar, tapi mereka tidak melewatkan amal tersebut, Allah masih izinkan mereka beramal. Allah masih beri kesempatan mereka melakukan ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin karihallahu imbi'atsahum. Tapi Allah enggak suka pelaku dosa melakukan ketaatan. Fathabbatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan hatinya, melemahkan keinginannya untuk melakukan ketaatan. Jangankan berpikir melakukan ketaatan, atau jangankan melakukan ketaatan, berpikir pun sudah tidak ada lagi. Merencanakan pun juga sudah tidak ada. Sudah Allah cabut. Dan ini adalah musibah terbesar yang dialami oleh manusia, yaitu musibah dicabutnya keinginan untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengerti dan faham, sehingga beliau adalah manusia yang paling banyak mengucapkan doa, semoga Allah istiqomahkan hati beliau, semoga Allah jaga hati beliau senantiasa bisa membimbing jiwa raganya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melihat, jikalau kita menyaksikan kebiasaan amal soleh itu telah hilang pada diri kita, kebiasaan amal soleh itu telah hilang pada kebiasaan-kebiasaan kita yang berhari-hari kita lakukan, maka para ulama mengatakan tidak ada yang lain untuk mengembalikan itu semua, itu dengan mengakui kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Wa ma asabakum min musibatin, Allah mengatakan apa saja musibah yang menimpa kita adalah peran utama perbuatan kita, peran utama dosa kita. Musibah ini adalah musibah yang besar, bahkan lebih besar dari kehilangan dunia dan seisinya. Karena ketika manusia tercabut dalam hatinya keinginan untuk mengibadahi penciptanya, maka dia tidak akan menjadi manusia yang berbahagia dunia dan akhirat. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar tulus kita memohon ampun pada Allah. Yang hari-hari kita cuma bisa mendengar, hari-hari kita cuma bisa melihat saudara-saudara kita melakukan ketaatan, sementara kita jadi penonton. Maka tidak lain dan tidak bukan sebab utamanya, boleh jadi Allah tidak suka sama kita, boleh jadi Allah sudah tidak suka sama kita. Maka jika Allah sudah tidak suka sama kita, sekalipun yang memberikan nasihat kepada kita seorang alim, seorang ulama, jikalau kita tidak disukai oleh Allah Jalla Jalaluh, maka nasihat itu tidak mungkin bisa berharga. Maka nasihat terbaik jika kita merasakan kesulitan untuk beribadah pada Allah adalah nasihat yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quranul Karim, yaitu beristighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri kesempatan kembali untuk kita yang telah kehilangan amal-amal saleh. Semoga Allah berikan kita semua kesempatan kembali untuk masuk ke dalam event besar yang ada di bumi ini yang bernama amal saleh. Dan kita meyakini sebuah event besar tidak bisa diikuti kecuali oleh orang-orang yang besar. Event besar, event ibadah tidak bisa diikuti, tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk menyadari kekurangan-kekurangan kita, banyak beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terasa ringan, sehingga menjadi ringan kembali ibadah-ibadah yang terbiasa kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.